Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran ketiga. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui unsur-unsur dongeng. Yang kedua, mengetahui manfaat tumbuhan. Dan yang ketiga, mengetahui sifat pertukaran atau komutatif. Ayo belajar. Ayo bernyanyi lagu tomat. Oke, dari lagu Tomat dan liriknya ada yang muda, ada yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Itulah namanya buah tomat berguna. Maka Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia, antara lain sebagai sumber makanan seperti sayur, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Sebagai bahan baku membuat pakaian seperti kapas untuk membuat pakaian, dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti kayu, bambu, dan lain-lain. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Mari kita membaca dongeng itu. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Aku ingin diberimu sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." Permintaanmu cukup bagus. Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Jika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Setiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Pada saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya.
Unsur-unsur dongeng ada 5. Yang pertama tokoh, latar, watak tokoh, alur, pesan, atau amanat. Lalu, apa pesan dan amanat yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Oke, pesannya yaitu ada manfaat tumbuhan. Tumbuhan sebagai sumber makanan, itu manfaat yang pertama. Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum. Teh, kopi, dan gula juga berasal dari tumbuhan. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Bunga seperti mawar, lili, dan melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing dapat dibuat obat-obatan. Karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Kemudian manfaat tumbuhan yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan atau bahan furniture. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan, kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, dan lemari. Selanjutnya, sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan, bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Contohnya, ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Jumlahnya yaitu 3 ditambah 4, 7. 3 bunga mawar di vas besar, 4 bunga mawar di vas kecil, maka hasilnya 7 tangkai. Kemudian, jika ibu menukar menjadi 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawarnya sekarang? Jika kita tukar posisinya, 4 mawar di vas besar, 3 mawar di vas kecil, apakah hasilnya akan berbeda? Tidak, jawabannya tetap sama. 4 ditambah 3 yaitu sama dengan 7, walaupun posisinya berubah. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Contoh soal nomor 1, 330 ditambah 250 yaitu 580. Jika posisinya Pak Erik rubah, 250-nya di depan dan 330-nya di belakang, apakah hasilnya sama? Iya, betul. Hasilnya tetap sama, 550 ya. Walaupun tempatnya berubah ditukar, tapi nilainya kan tetap tidak ada yang diganti. Jadi hasilnya pun tetap sama. Sekarang nomor 2. 460 ditambah 430, maka hasilnya 490. Jika posisinya Pak Erik rubah, 430-nya di depan dan 460-nya di belakang, apakah hasilnya sama? Ya, tetap, betul, pinter. Hasilnya tetap 890. Sekarang nomor 3, 270 ditambah 230 berapa? 500, ya pinter. Jika posisinya ditukar, karena sifat komutatif tadi, apakah hasilnya sama? Iya, tetap hasilnya sama, 500. Kemudian kita buktikan lagi yang keempat, 380 ditambah 150 hasilnya berapa? 530, oke pinter. Kemudian jika posisinya kita rubah karena kita mau menguji sifat komutatif, 150-nya di depan ditambah 380-nya di belakang, apakah hasilnya sama? Iya, tetap hasilnya sama yaitu 530. Jadi walaupun tempatnya ditukar, jika nilainya tetap sama maka hasilnya pun tetap. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu dongeng adalah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dongeng yaitu tokoh, latar, watak, alur, dan pesan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. 3 manfaat tumbuhan yaitu sebagai sumber makanan, bahan baku, dan bahan bangunan atau furniture.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.